Salam sehat dan salam semangat buat semuanya, khususnya para siswa kelas 11 SMA. Bertemu kembali di channel pembelajaran fisika SNA 70 dan pada kesempatan ini materi pembelajaran kita adalah dari fluida statis bagian yang ketiga. Dan topik pembelajaran kita mengenai hukum Pascal. Bagaimana prinsip dari hukum Pascal ini? Baik, langsung saja kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan judul dari pembahasan kita adalah mengenai hukum Pascal. Kemudian kita lihat bagaimana prinsip daripada hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian untuk lebih memahami prinsip daripada hukum Pascal ini, kita perhatikan animasi hukum Pascal pada pompa hidrolik. Kita perhatikan gambar ini terdiri dari dua penampang yang berbeda luasnya. Kemudian jika pada penampang pertama diberikan gaya luar F1 dengan arah ke bawah, maka pada penampang pertama akan dihasilkan tekanan, di mana tekanan yang dihasilkan itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian penampang kedua akan mengalami tekanan yang sama besar seperti tekanan pada penampang pertama dengan luas penampang kedua sama dengan A2. Kemudian gaya yang dihasilkan pada penampang kedua itu adalah gaya F2 arahnya ke atas, sehingga beban yang diletakkan pada penampang kedua itu akan bisa bergerak ke atas. Kemudian dari prinsip hukum Pascal itu sendiri, maka tekanan hidrostatis permukaan 1 sama dengan tekanan hidrostatis permukaan kedua. Di mana tekanan itu disimbolkan dengan P, maka P1 sama dengan P2. Dan tekanan adalah merupakan perbandingan gaya terhadap luas, sehingga P1 dan P2 kita hubungkan dengan luas dan gaya masing-masing, sehingga F1 dibagi A1 akan sama dengan F2 dibagi dengan A2. Di mana F1 gaya pada penampang pertama 1 Newton, F2 gaya pada penampang kedua satuan Newton, A1 luas permukaan bidang pertama satuan meter kuadrat, dan A2 luas permukaan bidang kedua dengan satuan meter kuadrat. Kemudian untuk menentukan masing-masing luas A, bisa kita pergunakan luas permukaan lingkaran yang sama dengan VR kuadrat sama dengan 1/4 VD kuadrat, di mana R adalah jari-jari dan D menyatakan diameter. Kemudian kita perhatikan 5 contoh peralatan yang menerapkan hukum Pascal. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Yang kedua, pompa hidrolik ban sepeda. Yang ketiga, mesin hidrolik pengangkat mobil. 4, mesin pengepres hidrolik. Dan yang kelima, rem peringan hidrolik pada mobil. Baik, untuk lebih jelas mengenai hukum Pascal ini, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini, ada dua buah tabung yang berbeda luas penampangnya saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Luas pengisap A1 50 cm kuadrat, sedangkan luas pengisap A2 250 cm kuadrat. Apabila pada pengisap A1 diberi gaya 100 Newton, A, tentukanlah gaya F2. B, jika pada pengisap A1 diletakkan beban 4 kg, hitunglah F2 dan kita pergunakan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal bisa kita tuliskan F1 100 Newton, A1 50 cm kuadrat, A2 250 cm kuadrat, G 10 meter per sekon kuadrat. Untuk bagian A menentukan F2, kita pergunakan tekanan sama untuk permukaan 1 dan permukaan 2, sehingga P1 sama dengan P2. Kemudian F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Kemudian dari persamaan ini kita buat persamaan untuk menentukan F2 sama dengan F1
dikali A2 per A1. Kita masukkan nilainya, maka F2 sama dengan 100 dikali 250 dibagi 50. Ini akan sama dengan 500 Newton. Kemudian bagian B menentukan F2 dengan ketentuan pada penampang A1 diletakkan beban 4 kg. Dengan prinsip yang sama kita gunakan P1 sama dengan P2. Kemudian tekanan pada penampang 1 itu akan dihasilkan oleh gaya F1 ditambah gaya berat daripada beban 4 kg dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Di mana berat W sama dengan M dikali G sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Sehingga F2 kita peroleh sama dengan F1 ditambah W dikali A2 dibagikan dengan A1. Kita masukkan nilai-nilai pada persamaan ini, maka F2 akan sama dengan 100 ditambah 40 dikali 250 per 50. Hasilnya sama dengan 700 Newton. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah mobil dengan berat 4000 Newton diletakkan di atas piston besar dengan luas 200 cm². Hitunglah berapa gaya yang perlu diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm² agar mobil bisa terangkat. Kita buat penyelesaiannya. Kita gunakan prinsip hukum Pascal, P1 sama dengan P2 atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dari persamaan ini, kita buat persamaan menentukan F1 akan sama dengan F2 dikali A1 per A2. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, maka F1 akan sama dengan 4000 dikali 5 per 200. Ini akan sama dengan 100 Newton. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, sebuah kompresor dengan selang keluaran yang dipasang pada keran kompresor memiliki diameter 1,4 mm. Saat selang keluaran dipasang, tekanan terukur kompresor sebesar 10 atm. Tentukan besar gaya keluarnya udara yang keluar dari selang keluaran apabila tekanan kompresor tidak mengalami penurunan. Anggap 1 atm atau 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama adalah selang itu sendiri memiliki luas penampang sama dengan luas penampang lingkaran, maka luas dari permukaan selang keluaran adalah kita gunakan persamaannya A, ini maksudnya A bukan A2, sama dengan VR kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 1,4 per 2 dipangkat dengan 2 akan sama dengan 1,54 mm kuadrat. Akan sama dengan 1,54 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan meter kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan kembali ya, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Artinya, tekanan pada kompresor yang besarnya 10 atm itu juga merupakan tekanan keluaran pada selang keluaran. Sehingga tekanan udara pada selang keluaran itu kita gunakan P sama dengan F dibagi A. Maka gaya pada selang keluaran F itu akan sama dengan P dikalikan dengan A. Maka gaya pada selang keluaran akan sama dengan tekanan dikali luas, berarti 10 dikali 10 pangkat 5 karena 10 atm ya. Kemudian dikali dengan luas penampang daripada selang keluaran sama dengan 1,54 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga gaya pada selangnya akan sama dengan 1,54 Pascal. Demikian materi pembelajaran kita kali ini mengenai hukum Pascal. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses.